Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas maupun di Zoom. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa shalawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya adalah Puspita sebagai moderator, Ibnu Bimo sebagai presentator pertama, Intan Masfuri Siregar sebagai presentator kedua, dan Kartini sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Struktur dan Organisasi Tubuh Tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya yang akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu Ibnu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan penyusun bersifat embrional, artinya mampu membelah. Ciri-cirinya memiliki sel-selnya selalu membelah. Yang kedua, bentuk dan ukuran sel sama, kayak protoplasma, dinding sel tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Yang selanjutnya ada vakala atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yakni yang pertama jaringan peristem primer, berasal dari sel-sel embrional. Contohnya meristem di ujung akar dan di ujung batang, yang biasanya disebut meristem apikal. Yang kedua ada jaringan meristem sekunder, menyebabkan pertumbuhan sekunder, contohnya kambium dan periskel atau cabang. Yang kedua ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel ciri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Yang pertama dari jaringan dewasa yaitu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri karakteristiknya memiliki bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel. Berfungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan bermodifikasi menjadi lentisel, stomata, trikoma, rambut akar, dan spina atau duri. Dia tidak memiliki klorofil. Yang selanjutnya ada jaringan parenkim. Nama lain dari jaringan parenkim adalah jaringan dasar. Fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan dan air oleh tumbuhan. Jenis parenkim ada dua, yaitu ada jaringan klorofil yang terletak di daun, itu ada mesofil, dan terletak selain di daun ada klorenkim. Yang kedua ada parenkim tidak berklorofil, contohnya cortex, endodermis, dan empyrean. Yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada dua, yaitu pertama ada parenkim di mana selnya masih hidup, terdapat penebalan dinding sel di sudut. Penyusun dindingnya berupa selulosa. Yang kedua ada sklerenkim, di mana selnya mati, terdapat penebalan dinding sel merata dan penyusun sel berupa lignin. Yang selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada dua, yaitu pertama ada silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral. Penyusunnya berupa trakea dan trakeid. Yang kedua ada floem, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis serta didukung sel pengirim atau companion. Yang terakhir ada jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung mengganti epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan membentuk velum keluar dan veloderm ke dalam. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri kedua.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jaringan penyusun organ tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar berfungsi sebagai menambatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, serta menyerap air dan mineral. Secara umum, jaringan akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Yang kedua, daun. Daun disusun oleh jaringan-jaringan tumbuhan yang bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi yang dimainkan oleh daun. Daun disusun oleh beberapa jaringan, yakni jaringan epidermis, jaringan mesofil daun berkesangkut jaringan lain. Yang ketiga, batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Batang berfungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Secara umum, bagian batang terdiri atas jaringan epidermis, meristem dasar, berkas pembuluh, dan embulur. Sebagai tambahan, berkas pengangkut pada dikotil ialah kolateral terbuka, sementara pada tumbuhan monokotil ialah kolateral tertutup. Selain itu, perbedaan lainnya ialah karakter batangnya. Tumbuhan monokotil bukan tumbuhan berkayu, sementara tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang berkayu karena memiliki kambium. Pada tumbuhan monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Baiklah, selanjutnya penyaji ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu organisasi tumbuhan tingkat tinggi rendah. Tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Ciri-ciri kingdom Plantae adalah memiliki zat hijau daun atau klorofil, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, kecuali tanaman parasit, tidak dapat bergerak aktif, memiliki dinding sel, dan memiliki vakuola sel yang besar. 1. Tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan biji. Tumbuhan tingkat tinggi dikatakan sebagai tumbuhan biji sebab jenis tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai akar, daun sejati, dan juga memiliki batang disertai dengan organ tambahan yang meliputi buah dan juga daun. Tumbuhan biji juga sering dikenal dengan tumbuhan berbunga. Bunga yang terdapat pada tumbuhan merupakan alat reproduksi atau juga sering disebut dengan alat perkawinan bagi tumbuhan. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka atau yang sering disebut dengan gimnospermae, dan juga ada pula tumbuhan biji tertutup atau sering disebut dengan istilah angiospermae. Organisasi tumbuhan tingkat tinggi rendah. Bisa kita lihat contoh gimnospermae pada gambar berikut dan contoh angiospermae. Organisasi tumbuhan tingkat tinggi rendah yang kedua, tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah merupakan kelompok tumbuhan yang berstruktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Meskipun sebagian ada yang memiliki organ seperti batang, akar, dan daun, namun bukan merupakan organ sejati. Tumbuhan yang tidak memiliki bunga dan jaringan pembuluh bukan termasuk organ sejati. Tumbuhan tersebut tidak memiliki bunga dan jaringan pembuluh angkut sehingga penyaluran materi di dalam tubuh dilakukan dengan cara difusi. Termasuk kelompok tumbuhan tingkat rendah, diantaranya ciri-ciri tumbuhan tingkat rendah
memiliki ciri khas tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan bela atau Schizophyta, tumbuhan talus atau Talophyta, tumbuhan lumut Bryophyta, serta tumbuhan paku Pteridophyta. Sesuai dengan tumbuhan belah merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri dan merupakan tumbuhan bersel satu. Bisa kita lihat contoh Bryophyta dan contoh Pteridophyta. Terima kasih, sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, dari penjelasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa struktur utama pada tumbuhan adalah akar, batang, daun, dan bunga, yang mana organ-organ tersebut tersusun atas jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu mengalami pembelahan sel membentuk jaringan lain pada tumbuhan. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak mengalami pembelahan sel dan sudah mengalami diferensiasi dan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Perbedaan dari tumbuhan tingkat tinggi telah mempunyai jaringan pembuluh, sedangkan tumbuhan tingkat rendah tidak mempunyai jaringan pembuluh, sehingga materi disalurkan dengan cara difusi antar sel. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai struktur organisasi tubuh tumbuhan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.